Tidak akan terjadi hari kiamat ketika ada umatku akan mengambil perbuatan-perbuatan, tradisi-tradisi orang-orang jahiliyah, tradisi-tradisi Yahudi, tradisi-tradisi Nasrani. Apa tradisi mereka? Sebutlah persoalan infiltrasi budaya barat di dalam Islam. Apa bahasa lainnya? Pencampur aduan budaya barat dengan budaya Islam. Mereka sisipi oleh budaya-budaya barat, mereka sisipi masuk ke dalam budaya-budaya Islam sedikit demi sedikit. Uniknya umat muslim tanpa sadar mengikuti perbuatan-perbuatan mereka sedikit demi sedikit. Mulai daripada pakaian, mulai daripada pergaulan, mulai daripada perkataan, semua masuk dari sisi bahasa dan budaya. Ini yang paling mudah untuk merusak umat muslim hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في سورة آل عمران الآية 78 قال الله تعالى وإنا منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. صدق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حظو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه على نية في أمتي من يضع ذلك. صدق الله. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain berkata, kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta ta'khudha ummati shibran bi shibrin. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, sampai umatku mengambil sedikit demi sedikit dari perbuatan orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan setidaknya ada 4 karakter tentang karakter-karakter jahiliyah. Yang 4 karakter jahiliyah tersebut Allah sebutkan di dalam Al-Quran hari ini banyak dilakukan oleh umat manusia, sekalipun mereka beragama Islam, sekalipun mereka mengaku muslim. Bahkan di dalam ayat yang pertama kami bacakan, yang kita bacakan, wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitab. Karena kata Allah di dalam Al-Quran akan ada orang-orang yang mengatakan tradisi yang bukan datang dari Islam mereka anggap datang daripada Islam. Ada tradisi yang bukan datang dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lisan mereka katakan ini dari sisi Allah, ini dari sisi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tradisi Islam. Kemudian Allah berkata, "Wa ma huwa min Allah." Itu bukan datang dari Allah.
Itu bukan datang dari Islam. Itu bukan diajarkan Al-Quran. Itu bukan diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mereka berbohong atas nama Allah. Dan mereka berbohong atas nama baginda Nabi Muhammad SAW. Wahum ya'lamun. Tapi mereka sadar dengan kondisi tersebut. Nabi berkata di dalam Al-Quran, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sampai-sampai Nabi berkata, saking banyaknya orang-orang yang melakukan perbuatan demikian, mengatasnamakan baginda Nabi dan Allah, satu tradisi yang bukan datang dari Islam tapi mereka katakan dari Islam, satu perkataan yang bukan datang dari Al-Quran tapi mereka katakan dari Al-Quran, satu perkataan yang bukan datang dari baginda Nabi tapi mereka katakan datang daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Orang seperti ini, kata Nabi, mereka berbohong kepada aku, mereka berbohong kepada Allah. Apa yang dilakukan, apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka? "Falyatabawwa maq'adahu minan nar." Maka bersiaplah, ambil tempat di neraka yang sudah disiapkan bagi mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu ketika Nabi berkata di dalam riwayat yang lain, tidak akan terjadi hari kiamat ketika ada umatku akan mengambil perbuatan-perbuatan, tradisi-tradisi orang-orang jahiliyah, tradisi-tradisi Yahudi, tradisi-tradisi Nasrani. Apa tradisi mereka? Sebutlah persoalan infiltrasi budaya barat di dalam Islam. Apa bahasa lainnya? Pencampur aduan budaya barat dengan budaya Islam. Mereka sisipi oleh budaya-budaya barat, mereka sisipi masuk ke dalam budaya-budaya Islam sedikit demi sedikit. Uniknya umat muslim tanpa sadar mengikuti perbuatan-perbuatan mereka sedikit demi sedikit. Mulai daripada pakaian, mulai daripada pergaulan, mulai daripada perkataan, semua masuk dari sisi bahasa dan budaya. Ini yang paling mudah untuk merusak umat muslim hari ini. Kita ambil contoh satu perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim hari ini terkhusus yang berada di Riau, memperingati kedatangan bulan suci Ramadan dengan melakukan tradisi-tradisi yang kita sebutlah dengan mandi belimau dan tradisi-tradisi yang lain. Bagaimana Islam memandang tradisi? Islam memandang tradisi sejauh tidak bertolak belakang daripada nilai-nilai keagamaan dan syariat Islam. Banyak Nabi mengikuti puasa Asyura, yang puasa itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Tapi tujuannya satu. Nabi katakan kepada kaum-kaum Bani Israel bahwa dia lebih berhak, Nabi lebih berhak daripada Bani Israel untuk berpuasa Asyura, memperingati Nabi Musa karena Nabi bagian daripada Nabi. Tapi umat hari ini tidak melakukan perbuatan-perbuatan tradisi, tak sadar ketika tradisi-tradisi tersebut keluar daripada batas dan norma dan nilai-nilai syariat Islam. Kita adakan peringatan, misalkan sebutlah dengan mandi belimau, yang perbuatan tersebut kita lakukan di tempat terbuka, sebutlah sungai ataupun laut, bercampur laki-laki dan perempuan. Tradisi seperti ini yang tidak diinginkan oleh agama. Kemudian ketika tradisi mandi belimau diyakini menjadi sesuatu yang bisa mensucikan hati sebelum datang menyambut bulan suci Ramadan, ini adalah tradisi yang salah. Para sahabat Nabi melakukan apa yang dilakukan oleh para sahabat sebelum datang bulan suci Ramadan. Mereka mempersiapkan diri di bulan Sya'ban, Rajab, Sya'ban. Apa yang mereka lakukan? Pertama, memperbanyak berpuasa, merujuk kepada hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Ada dua hadis. Hadis yang pertama, Nabi berpuasa sampai 15 hari. Tapi 15 terakhir Nabi tidak berpuasa. Pada hadis yang kedua dikatakan dari Aisyah, Nabi berpuasa hampir penuh di bulan Sya'ban. Artinya adalah di bulan Sya'ban para sahabat mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Memperbaiki hati, membersihkan hati dengan memperbanyak berpuasa. Yang kedua, yang dilakukan oleh para sahabat ketika menyambut bulan suci Ramadan, mereka memperbanyak berzikir kepada Allah, membersihkan hati, membiasakan lisan agar mereka tetap terbiasa ketika kelak berada di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, mereka perbanyak bersedekah, baik jasa maupun harta dan lain sebagainya. Mereka perbanyak bersedekah, melatih diri, melatih tangan, melatih
agar mereka tetap bisa istiqamah kelak di bulan suci Ramadan dan seterusnya. Ini yang dilakukan oleh para sahabat menyambut datangnya bulan suci Ramadan, memperbanyak halaqah, mengaji dan lain sebagainya. Bukan justru menimbulkan kemaksiatan di tengah umat muslim itu sendiri. Bercampurnya laki-laki dan perempuan, ini bukan tradisi umat muslim. Ini bukan tradisi Islam, lebih tepatnya tradisi budaya barat, westernisasi, yang hari ini merajalela dan mendarah daging di tengah umat muslim hari ini. Yang seperti ini harus kita lawan, harus kita sampaikan kepada generasi-generasi kita, karena banyak para generasi-generasi mengikuti perbuatan-perbuatan tradisi-tradisi tersebut. Bahkan di dalam satu riwayat mereka berkata, kami melakukan ini bentuk kebahagiaan kami dalam menyambut bulan suci Ramadan. Ada satu hadis yang mereka anggap hadis melalui perkataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Man fariha bidukhuli Ramadan faqad harramallahu jasadahu 'alan nar. Apa kata mereka? Barang siapa yang berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasad mereka masuk ke dalam surga. Ini menjadi dalil, alasan bagi mereka berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Islam. Jika kita ingin membersihkan hati, silahkan. Sesuai dengan tuntunan yang dilakukan oleh para nabi, oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh para tabi'in, oleh para ulama. Mengapa demikian? Ditakutkan kita terjerumus dalam budaya-budaya yang tidak diinginkan. Hari ini bisa kita lihat berapa banyak orang-orang tidak memperhatikan dan mempedulikan budaya-budaya barat yang masuk di tengah-tengah kita hari ini. Bercampurnya mandi belimau. Mereka di tengah laut, sungai, laki-laki dan perempuan bercampur baur. Ada yang berkerudung, ada yang tidak berkerudung. Pergi dengan berbonceng-boncengan. Dan ini tradisi yang tidak benar. Oh, jika memang mereka ingin melakukan, silahkan di rumah masing-masing. Tidak ada masalah. Dengan niat mandi untuk mendapatkan wangi. Karena memang bahan-bahannya memberikan wangi-wangian. Bukan pensucian diri. Kesucian diri kita terletak kepada hati kita. Bagaimana amal ibadah kita. Bagaimana zikir kita. Bagaimana salat kita. Bagaimana sedekah kita. Bagaimana puasa kita. Untuk membersihkan hati. Bukan dengan tradisi-tradisi yang tidak diinginkan. Kita menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kebahagiaan, tapi kita melakukan dosa dan berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini membersihkan hati? Justru semakin mengotorkan perbuatan-perbuatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka tak salah ketika Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an 4 karakter jahiliyah yang ada. Yang pertama kata Allah, ada karakter-karakter yang disebut dengan zannal jahiliyah. Apa disebut dengan zannal jahiliyah? Umat-umat muslim berfikir seperti orang-orang jahiliyah. Yang kedua, apa yang disebut dengan yang kedua? Hukmul jahiliyah. Mengambil hukum, mengambil tradisi, mengambil adat-adat jahiliyah yang kemudian mereka adopsi ke dalam budaya-budaya Islam yang tak sejalan dengan nilai-nilai keislaman. Yang ketiga, tabarrujal jahiliyah. Apa yang disebut dengan tabarrujal jahiliyah? Khusus bagi kaum wanita, mereka yang bermegah-megahan, memakai pakaian sesuai dengan apa yang dilakukan oleh kaum-kaum jahiliyah pada masanya. Dan yang keempat, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang arogansi seperti yang dilakukan oleh kaum-kaum Bani Israel. Kesombongan Bani Israel mereka adopsi pada diri mereka. Kesombongan umat manusia hari ini lebih berbahaya daripada kaum jahiliyah itu sendiri. Maka tak salah ketika Nabi mengatakan, kelak akan datang umatku mengambil sedikit dari sedikit, sedikit demi sedikit, tradisi-tradisi, budaya-budaya Yahudi dan Nasrani. Ketika sahabat bertanya kepada Nabi, afa minan nasara am yahud? Apakah itu tradisinya orang Nasrani dan Yahudi? Kemudian kata Nabi, afa ghaira dzalik? Apakah ada daripada tradisi yang lain? Kata Nabi, tidak ada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa perlu kita sampaikan hal demikian? Terlalu banyak perbuatan ini di tengah kita. Terlalu sedikit kacamata kita. Terlalu sedikit rasa prihatin kita terhadap tersebarnya budaya-budaya seperti ini di tengah umat muslim yang merusak tradisi-tradisi keislaman kita. Jika tak berseberangan dengan agama, jika tak berseberangan dengan nilai-nilai keislaman, mungkin mereka ingin melakukan perbuatan demikian, mereka berikan batasan. Dan ini yang menjadi persoalan kita hari ini.
perhatian kita. Atau bisa kita sebut begitu mudahnya kemaksiatan dan dosa merajalela di tengah umat muslim hari ini. Dan umat muslim tidak memperhatikan kesalahan hal-hal demikian. Kenapa? Mereka anggap itu dosa-dosa yang sederhana. Mereka anggap itu dosa-dosa yang kecil. Padahal dari yang kecil-kecil tersebutlah akan timbul kebesaran. Dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang lebih besar lagi. Bayangkan jika itu terjadi di tengah umat muslim hari ini. Maka tak salah ketika Nabi mengatakan hilangnya Islam di tengah umat muslim itu sendiri. Apa sebab? Karena umat muslim antipati dengan nilai-nilai keislaman. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina فاغفرنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'idna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma khtimna bis salihin. Allahumma khtimna bis salihin. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم دمر اليهود. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.